Dan beberapa hal. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ancaman wabah corona ini telah menimbulkan korban yang sangat banyak. Yang sakit telah mencapai ratusan ribu orang di hampir semua negara. Yang meninggal dunia pun telah mendekati angka 10.000 jiwa. Ancaman wabah ini hendaknya bisa dipahami oleh seluruh warga Indonesia. Kalau kita sudah tahu tentang potensi ancaman ini yang dapat menimbulkan kematian, maka kita harapkan kita bisa terhindar dari wabah ini. Oleh karenanya, apabila kita bisa melaksanakan ini dengan baik, maka kita semua bisa menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Oleh karenanya, ikuti dan taati serta tingkatkan disiplin tentang jaga jarak dimanapun berada. Hindari kerumunan, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut setelah memegang sesuatu. Dan seringlah cuci tangan dengan sabun. Serta upayakan semaksimal mungkin semua kegiatan dilaksanakan di rumah. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Kiai Haji Nazrun Umar untuk menyampaikan beberapa pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin saya Nasaruddin Umar yang sehari-hari diberi tugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia bagi kita umat Islam. Kita dianjurkan untuk banyak beribadah pada hari ini. Namun demikian, sehubungan dengan adanya keadaan darurat yang sedemikian mencemaskan ini, agama menganjurkan kita untuk melakukan ikhtiar. Ya, setiap kali kita bicara tentang takdir, maka setiap itu pula kita harus berbicara tentang ikhtiar. Kita tidak boleh hanya bicara tentang takdir, tapi tanpa bicara dengan ikhtiar. Sama juga kita tidak bisa hanya serta-merta berbicara tentang ikhtiar, tapi tidak ingin mengembalikan persoalan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau takdir. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Islam dalam era seperti sekarang ini? Saya kira sudah fatwa Majelis Ulama sudah sangat dikenal untuk kita semuanya, dan saya secara pribadi maupun juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, saya sudah menganalisis secara mendalam dasar-dasar dan dalil-dalil yang digunakan oleh MUI pusat itu adalah sudah sangat tepat. Ya, oleh karena itu bagi kita umat beragama tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali mengikuti ulama dan umara kita. Tidak mungkin kedua institusi ini akan memberikan suatu fatwa yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataan masyarakat kita. Karena itu pada hari ini, terutama setelah ada himbauan dari Bapak Presiden, diperkuat lagi kemarin sore dengan adanya himbauan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, ditambah lagi setelah kami komunikasi dengan imam-imam besar yang di sejumlah negara Islam yang juga melakukan hal yang sama,
maka barulah kami menetapkan bahwa hari ini untuk 2 Jumat yang akan datang, Masjid Istiqlal itu kita tidak menggunakannya untuk sholat Jumat. Sebetulnya ada alasan objektif dan subjektif kami melakukan penutupan Masjid Istiqlal untuk tidak melakukan sholat Jumat. Alasan objektifnya seperti tadi, ada himbauan dari Majelis Ulama fatwanya, yang saya berharap semoga tokoh-tokoh umat Islam khususnya betul-betul membaca logikanya Majelis Ulama ini. Yang kedua juga himbauan Bapak Presiden dan Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu alasan objektifnya. Terus yang kedua, kami juga mempelajari perkembangan yang terjadi di dunia lain, di dunia luar, termasuk misalnya yang kita kenal di Iran, Korea Selatan, dan juga terutama di Italia yang 2-3 hari terakhir ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, supaya mencegah agar jangan sampai hal itu terjadi di tanah air kita yang tercinta ini, maka kami selaku Imam Besar Masjid Istiqlal menghimbau kepada seluruh umat Islam, ya, terutama yang berada di dalam wilayah-wilayah yang sangat banyak ya permasalahan ini, virusnya berkembang, maka sudah cukup alasan sesuai dengan dasar Majelis Ulama tadi untuk tidak melakukan pertemuan dalam keadaan berjamaah, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat, ya, termasuk juga sholat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalaupun misalnya mau melakukan sholat berjamaah karena mungkin di daerahnya dianggap masih aman, maka kita perlu memperhatikan himbauan-himbauan internasional. Jarak antara satu orang dengan orang lain itu sekitar 2 meter. Kami di Istiqlal melakukan hal seperti itu. Ya, ini tidak ada lain kecuali upaya untuk menghindari diri dari virus itu. Karena kata para medis ya, 1 kali bersin, 1 kali batuk itu dalam tempo 2 menit itu maka akan terjangkiti dalam radius yang cukup luas. Nah, kita sangat dianjurkan untuk mencegah sesuatu yang sifatnya mudarat. Maka itu berlaku kaidah yang seperti juga dikutip dalam fatwa Majelis Ulama itu adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah kemudaratan itu lebih penting daripada mengejar manfaat. Karena itu para pemirsa dimanapun juga berada, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin salat Jumat seperti kewajiban yang sangat kita cintai, tapi dalam kondisi memperhatikan seperti ini, Nabi pun juga mengingatkan kita, jangankan virus sebesar ini, banjir atau hujan deras pun Rasulullah pada satu saat meminta orang umatnya untuk salat di rumah, tidak perlu ke masjid. Itu Rasulullah.